Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Ali. Di sini saya akan membuat tugas presentasi pelajaran TLJ. Langsung saja. A. Identifikasi beban bandwidth jaringan. Salah satu dari elemen desain jaringan yang umumnya dioptimalkan dengan cara prosedur konfigurasi jaringan dari luar terminal adalah bandwidth menggunakan nilai satuan dasar bps atau bit per second. Selanjutnya, 1. Pengertian bandwidth. Pada prosedur kebutuhan beban jaringan dikenal dengan istilah bandwidth dan throughput. Secara mendasar, bandwidth disajikan sebagai ukuran dari banyaknya informasi atau bit yang dapat dikirim dari suatu tempat ke tempat lain dalam 1 detik. Konsep bandwidth memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menghitung berdasarkan kondisi jaringan yang sesungguhnya. Next. Klasifikasi bandwidth. Pada awalnya perkembangan ISP berada di jalur jaringan telekomunikasi dengan memanfaatkan sinyal telepon. Secara mendasar, bandwidth dikategorikan menjadi bandwidth analog dan bandwidth digital. Bandwidth analog identik dengan rentan antara frekuensi yang terendah dengan frekuensi yang tertinggi, yang digunakan pada transmisi dengan sinyal radio digital ataupun analog dalam satuan hertz yang dapat menentukan banyaknya informasi yang dapat ditransmisikan dalam suatu saat. Next. Konsep bandwidth. Kuota identik dengan alokasi atau jatah yang diberikan ISP untuk pelanggan sebagai batas penggunaan internet dalam bentuk kecepatan atau internet, speed, bandwidth, atau jatah berupa volume akumulasi total data yang dapat diunduh dalam satuan MB atau GB. Internet terbagi menjadi 2, internet unlimited, quota speed atau bandwidth. Internet unlimited identik dengan batas kecepatan maksimal yang didapat ketika melakukan unggahan, upload. Yang kedua adalah unlimited speed, quota volume base, unlimited speed, satuan GB. Identik dengan batas akumulasi total volume data yang bisa diunduh atau didownload dari internet. Next. 1. Batas kecepatan unggah, bandwidth uplink. Proses mengunggah atau mengirim data berupa teks, pesan, gambar, video, dan lain-lain ke perangkat menggunakan jaringan komputer atau internet. Yang kedua adalah kecepatan unduh, bandwidth downlink. Identik dengan sebuah proses mengunduh atau mengambil data dari perangkat lain atau internet dalam wujud teks, gambar, pesan, video, dan lain-lain komputer tujuan dengan menggunakan internet atau komputer. Next. Pengertian throughput. Throughput identik dengan bandwidth yang sesungguhnya atau aktual yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Next. Faktor yang memengaruhi besar kecilnya throughput. Yang pertama adalah jam sibuk. Jika pada jam-jam sibuk internet mendadak menjadi lambat. Kemudian, kemungkinan alokasi bandwidth ISP sedang penuh sehingga paket data yang dikirim atau diterima mengalami keterlambatan. Yang kedua adalah malware. Keberadaan malware pada sebuah jaringan komputer bisa berimbas pada penurunan kualitas jaringan karena jaringan bersangkutan sibuk digunakan oleh malware. Yang ketiga adalah kualitas jaringan. Pada dasarnya, kualitas jaringan yang paling baik dan bebas intervensi adalah jaringan kabel. Yang keempat adalah kecepatan uplink server. Server yang digunakan website selalu mengalokasi uplink yang besar. Next. Ada B. Hasil analisis kebutuhan bandwidth. Kebutuhan bandwidth dari satu jaringan ke jaringan lain bisa bervariasi. Hal ini bertujuan menentukan jumlah bit per detik yang melintasi jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan setiap aplikasi.
agar jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan setiap aplikasi agar jaringan bisa bekerja cepat dan berfungsi dengan baik. Next. 1. Kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Menentukan besaran bandwidth jaringan yang akan digunakan aplikasi, salah satunya menggunakan network analyzer dalam mendeteksi angka bps dari aplikasi yang dikirim melintasi jaringan. Pemenuhan kebutuhan bandwidth dalam jaringan dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang A. Menangkap traffic dari dan ke workstation pengujian yang menjalankan aplikasi. Yang B. Menandai paket-paket pada awal transfer file pada jendela rangkuman dekode. Yang C. Menelusuri catatan waktu setiap 1 detik, lalu lihat file bit akumulatif. Next. 2. Keragaman kebutuhan bandwidth sesuai kebutuhan. Perkembangan teknologi komunikasi satelit dituntut mampu memberikan layanan broadband kepada pelanggan. Secara mendasar, bandwidth lebih mengarah pada kecepatan data yang didukung oleh koneksi jaringan yang terhubung ke jaringan serta mewakili kapasitas koneksi jaringan. Next. 3. Mengukur kecepatan bandwidth. Ada 3, yaitu A. Layanan bandwidth meter. Guna mengukur kecepatan bandwidth, internet menggunakan layanan bandwidth meter seperti speed test, net, bandwidth, flashcom atau sejenisnya. Yang kedua, B. Menggunakan piranti lunak software. Guna mengukur kecepatan bandwidth, internet dapat dilakukan dengan software bandwidth monitor, misalnya bandwidth meter pro atau sejenisnya. Yang ketiga adalah unduh download file. Metode paling sederhana dalam mengukur kecepatan bandwidth internet dapat dilakukan pada saat mengunduh file. Sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.